Setiap pagi, dunia berputar dengan tergesa. Jalanan padat, notifikasi berbunyi, rencana menumpuk. Kita menyalakan layar, menatap daftar hal yang harus dicapai hari ini. Dan tanpa banyak bertanya, kita mulai berlari. Berlari mengejar sesuatu yang kita yakini penting. Waktu, uang, status, pengakuan. Tapi pernahkah kau berhenti sejenak, menatap cermin dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang aku kejar? Banyak dari kita hidup seperti ombak, terus bergerak, tapi tak tahu ke pantai mana ingin tiba. Kita takut diam, takut kalah cepat, takut dibilang tertinggal. Hingga tanpa sadar, kita kehilangan arah di tengah kecepatan kita sendiri. Ada seorang lelaki, hidupnya teratur, sibuk, efisien. Ia bekerja dari pagi hingga malam, berpikir bahwa kerja keras adalah wujud cinta pada keluarganya. Setiap hari ia berkata, sedikit lagi aku akan punya cukup waktu untuk mereka. Tapi hari itu tak pernah tiba. Anaknya tumbuh tanpa banyak bicara dengannya. Istrinya mulai terbiasa makan malam sendirian. Rumahnya tenang, tapi bukan karena damai, melainkan karena semua sudah berhenti berharap. Suatu malam ia pulang larut. Lampu ruang makan masih menyala, tapi hanya ada secarik kertas di meja. Tulisannya sederhana, "Ayah, aku rindu melihatmu tertawa di rumah." Ia duduk diam, memandang kertas itu lama, seolah waktu berhenti. Di dalam keheningan itu, sesuatu dalam dirinya runtuh. Ia menyadari bahwa selama ini, ia mengejar kehidupan yang lebih baik, tapi melupakan hidup itu sendiri. Ia mencari arti cinta dalam lembur dan angka, padahal cinta itu dulu pernah duduk di pangkuannya, menatapnya dengan mata kecil yang bahagia. Dan kini, pandangan itu sudah tak ada. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang. Ada kerinduan yang tidak bisa ditebus oleh pencapaian. Tapi kita terus berusaha menambal sunyi dengan sibuk, menutup lelah dengan tawa buatan, berpura-pura bahagia di depan dunia yang juga sedang berpura-pura. Kita membeli barang baru agar terlihat hidup, padahal hati kita sudah lama kehabisan warna. Kita memotret senyum, mengunggahnya, tapi lupa menanyakan, benarkah aku masih merasa bahagia? Dunia modern mengajarkan kita cara untuk menang, tapi jarang mengajarkan bagaimana cara tenang. Kita berlomba menjadi yang tercepat, padahal hidup bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap punya hati saat tiba. Mungkin itu sebabnya kita sering lelah, karena kita tak sedang hidup sesuai kebutuhan, tapi sesuai ekspektasi. Dalam kesunyian malam, saat semua hiruk-pikuk mereda, kita mungkin baru sadar, yang kita kejar selama ini hanyalah bayangan. Allah tidak pernah memintamu menjadi yang paling kaya, paling cepat, atau paling terkenal. Dia hanya memintamu untuk tenang. Karena dari ketenangan itulah lahir rasa syukur, dan dari syukur itulah lahir kebahagiaan. Rasulullah hidup sederhana. Rumah beliau kecil, tapi hatinya luas. Pakaiannya sederhana, tapi akhlaknya memuliakan dunia. Beliau pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyak harta, melainkan kekayaan adalah kekayaan hati. Maka lihatlah sekelilingmu. Lihat bagaimana burung-burung tak punya tabungan, tapi selalu bernyanyi. Lihat bagaimana bunga mekar tanpa menuntut,
tapi memberi keindahan. Mungkin kita terlalu sibuk ingin menjadi lebih, padahal yang kita butuhkan hanyalah merasa cukup. Berhentilah sejenak, letakkan ponselmu, matikan notifikasi, dengarkan suara napasmu sendiri. Di dalam diam itu ada kehidupan yang selama ini kau abaikan. Ada hati yang ingin kau dengarkan. Ada Tuhan yang menunggumu kembali. Dunia akan terus berlari, tapi kau boleh berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar. Kebahagiaan tidak menunggu di ujung kesibukan. Ia tumbuh dalam keheningan yang disadari. Hidup bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang pada kesederhanaan. Pulang pada rasa cukup. Pulang pada hati yang damai. Dan pada Tuhan yang selalu menunggu. Bahkan saat kita terlalu sibuk untuk mengingatnya. Maka, mulai hari ini, berjalanlah perlahan. Rasakan setiap langkahmu, syukuri setiap napasmu. Karena mungkin, yang paling kita cari selama ini bukanlah hal yang besar, tapi kedamaian kecil yang sudah lama bersembunyi di dalam diri. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Kami dari Lembar Kehidupan. Sampai jumpa di lembar selanjutnya.